Semua santet, guna-guna, ritual apapun itu berhubungan dengan alam kubur semua. Dan itu kutuknya mengikat anak cucu bahkan generasi. Dan repotnya kalau mengikat suatu bangsa. Ya. Nah, hari ini dalam program Kamu Hebat, khususnya kita masuk dalam wawancara, ya kan, berbincang-bincang bersama dengan orang hebat, nah, ya kan, dan bersama dengan saya ada orang hebat yang cukup sering dalam program ini, tetapi masih kurang sering karena karena program-program yang sangat memberkati kita, yaitu Bapak Pendeta Daud Tony. Pak Daud, Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Pak Daud, hari ini kita mau bicara tentang kutuk hutang darah, khususnya kutuk hutang darah pada sebuah negeri. Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin negeri, termasuk di Indonesia, yaitu pemimpin-pemimpin yang percaya pada dukun, percaya pada kuasa kegelapan. Nah, Alkitab kan berkata, kalau pemimpin takut akan Tuhan, maka negeri itu diberkati. Tetapi kalau pemimpinnya percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan, kira-kira apa akibatnya? Silakan Pak Daud. Ada suatu kutukan dalam dunia mistik bagi ya. Ya. Itu ada dua kutukan, dan dua kutukan ini sangat berbahaya, yaitu kutukan darah, dan yang kedua adalah kutuk alam kubur. Nah, jadi intinya setan tidak pernah kerja gratis. Kalau kita minta tolong dari setan, pasti ada harganya. Ini yang Pak Daud bilang kutuknya. Iya. Nah, kita bahas dulu tentang kutuk darah. Iya. Suatu negara yang pernah kudeta, pasti akan terjadi kudeta lagi. Jadi suatu negara kalau terjadi pernah kudeta, maka akan terjadi kudeta lagi berulang. Kan itu ada kutuknya di situ. Namanya kutuk darah. Nah, makanya ada kata-kata karena dia naiknya dengan darah. Iya. Karena itu dia harus bayar lagi dengan darah. Nah, suatu dinasti atau suatu kerajaan itu kan dibangun dengan pertumpahan darah. Maka akan terjadi ya darah lagi. Itu namanya kutukan darah. Karena itu menuntut. Nah, kutukan darah ini di mana akan banyak sekali yang namanya itu bencana, musibah. Pokoknya banyak kematian. Banyak kematian. Karena darah menuntut darah gitu loh. Kan kalau kita perhatikan di Alkitab, itu di dalam kitab Kejadian, siapa yang menumpahkan darah manusia, bahwa Tuhan sendiri menuntutnya, baik manusia maupun binatang. Nah, kalau kita perhatikan, bila suatu negeri atau suatu negara didirikan berdasarkan pertumpahan darah, maka di situ akan banyak sekali musibah, bencana, malapetaka. Nah, tetapi ada tetapi Pak Gilbert. Iya. Yang paling berbahaya kalau dibangkitkan kutukannya. Udah ada kutukannya, apalagi sampai dibangkitkan. Bagaimana bangkitkannya itu? Yaitu namanya pemanggilan arwah yang disebut kutuk alam kubur. Nah, misalnya memanggil arwah-arwah leluhur zaman dulu. Nah, jadi sudah ada kutukan darah, tetapi kalau dibangkitkan yang namanya itu kutuk memanggil arwah, itu menjadi kutuk alam kubur. Nah, di dalam dunia mistik sebelum saya bertobat, itu tidak boleh memanggil arwah justru. Karena guru saya selalu ngomong, jangan ganggu orang mati gitu loh. Oh, ini ilmu lain lagi? Iya, itu sebelum saya bertobat. Iya. Nah, artinya apa? Guru saya ngomong bahwa kalau memanggil arwah, roh, itu ada harga harus dibayar gitu lah. Makanya ada namanya jai langkung, saya itu pemanggilan roh nenek moyang. Nah, dari kecil kakek saya sebelum bertobat melarang saya untuk berhubungan pemanggilan arwah, karena ada namanya kutuk alam kubur. Nah, banyak orang tidak tahu gitu loh. Nah, tapi walaupun melarang, sebelum bertobat saya ngumpet-ngumpet juga, karena mau cari nomor buntut gitu loh. Nah, waktu itu cari nomor buntut, akhirnya saya dikasih tahu sama kakek saya, kenapa dia melarang. Kalau kamu bertanya sama arwah atau memanggil arwah, yang datang bukan roh itu, bukan arwah itu roh lain. Gitu. Saya kaget. Nah, di situ saya mendalami kekuatan mistik. Akhirnya menemukan, memang yang datang itu bukan roh orang mati, tapi roh setan yang menyamar, yang mengikuti orang yang mati itu sejak lahir gitu loh. Karena setan bisa aja menyamar sebagai apapun, bahkan menyamar sebagai malaikat terang. Iya, tetapi akibatnya itu sangat berdampak luar biasa. Makanya itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Kenapa dia tidak beli sendiri? Dia kan tahu nomornya besok.
Karena ada suatu kutukan di mana kutukan itu bangkrut seumur hidup. Makanya dukunnya juga tidak berani beli. Nah, di situ saya baru mengerti, oh kenapa saya dilarang gitu loh. Jadi dalam dunia mistik yang sebenarnya, yang kalau kan ilmu gaib itu ada dasar, menengah, tinggi. Ya. Nah, pada waktu dasar menengah itu rahasia ini belum tahu. Tapi udah tingkat tinggi, namanya itu tingkat ngerogo sukmo. Karena dulu sebelum bertobat kan umur 10-11 tahun saya udah ngerogo sukmo. Nah, di situ saya mengetahui rahasia itu. Rogo sukmo itu namanya mecat rogo. Jadi meditasi puncaknya itu sampai tidak terasa yang namanya gigitan nyamuk, dan puncaknya itu roh keluar, nafas berhenti. Makanya ngerogo sukmo itu maksimal 3 jam. Di atas 3 jam ya bablas mati. Nah, untuk roh ini keluar itu ada namanya tali batin. Makanya orang kalau ngerogo sukmo itu tidak boleh diketahui orang, karena kalau dibalik gini aja bablas, tidak kembali, atau badannya dipindah ke tempat lain tidak bisa kembali. Makanya orang ngerogo sukmo di selalu kamar tertutup, ruangan tertutup, meditasi gini roh keluar. Dan dulu kan ilmu itu sering saya gunakan sebelum bertobat untuk adu ayam Pak Gilbert. Makanya untuk adu ayam, nah jadi begitu ini ayam. Nah, waktu pertaruhan satu air, kan alam pernah keok, lari. Waktu kedua, taruhan dinaikkan, asor lah, 1.000 jadi 10.000, di 10 kali, langsung roh saya keluar pindah ke ayam. Tapi badan saya begini, tapi nafas berhenti. Yang di ayam saya. Nah, di badan saya, supaya saya tetap hidup, itu roh lain. Dan itu roh setan pasti. Pasti. Tapi roh saya sudah keluar. Hanya level yang tingkat seperti itu yang tahu rahasia pemanggilan arwah. Nah, kendalanya di Indonesia ini kan negara kita ini merdeka, terjadi peperangan Pak Gilbert. Ya. Penjajahan, peperangan. Nah, kedua, repotnya kalau ada yang membangkitkan. Membangkitkan dengan memanggil arwah, memanggil roh. Sekarang ada banyak memanggil arwah Majapahit lah, memanggil arwah ini dari jenderal apa yang dulu begini-begini, kan sering kali ada gitu kan. Nah, itu akan membangkitkan, akan terjadi kutukan, alam bereaksi. Alam bereaksi nanti akan banyak gempa, gunung meletus, pokoknya bencana, pesawat jatuh. Karena minta darah. Iya, karena itu namanya kutukan darah yang dibangkitkan jadi kutuk alam kubur. Kenapa banyak orang tertarik untuk memanggil arwah orang mati, kawan? Orang itu kan kadang pertama rasa ingin tahu. Kedua, dianggap orang mati itu, terutama orang yang sakti atau suci, dianggap bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Makanya ada orang sembahyang di kuburan begitu, supaya doa-doanya diantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita sebagai orang Kristen tidak direkomendasikan untuk doa di kuburan. Bukannya rekomendasi, dilarang. Dilarang, dan kedua kurang kerjaan. Doain orang mati kan tidak ada gunanya Pak Gilbert. Apalagi minta tolong sama orang mati. Supaya diantarkan doanya. Jadi tujuan orang datang ke kuburan itu, kalau di ilmu gaib sebelum saya bertobat, ke tempat orang sakti atau orang yang dianggap suci, itu supaya doa-doanya itu rohnya ini mengantarkan doanya ke Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita tahu sebelum bertobat ya, kalau udah level tingkat ketiga itu namanya ilmu, namanya itu mati rogo, mati roso. Nah, itu kita tahu rahasia itu. Tidak mungkin roh arwah orang mati itu nyampe ke Yang Maha Kuasa, dia juga tidak nyampe. Kan kalau orang yang mati dalam Tuhan ada di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan kan ada di dunia orang mati. Nah, kan tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Gimana nganterin doa gitu loh. Iya. Nah, itu pemahaman yang salah. Yang ketiga, dipercaya bahwa arwah orang mati itu bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Makanya roh peramal itu selalu pakai pemanggilan arwah gitu loh. Makanya
kutuk alam kubur ini berlaku di Indonesia karena ada pemanggilan arwah itu, termasuk ramal-ramalan itu berkaitan dengan kutuk alam kubur. Nanti bencana demi bencana terus itu. Tapi ada banyak orang berkata nggak apa-apa manggil arwah kan. Saul juga manggil arwahnya Samuel, gitu. Jadi ada beberapa orang mungkin dapat arwahnya pendeta, ngerasa oh ini dia lagi bicara sama saya lewat mimpi, dan bahkan sekarang mungkin ada banyak orang-orang yang begitu, Tuhan biar hamba Tuhan ini yang udah mati, dia dulu guru saya, dia dulu yang saya hormati, biar dia bicara sama saya, dia tuntun saya, bagaimana itu? Banyak orang yang salah pemahaman tentang ayat ini. Itu bukan roh Samuel. Pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, itu tingkat roh itu di bawah yang pemanggil. Nah, sekarang gini, presiden lebih tinggi daripada menteri. Presiden panggil menteri, menteri datang. Iya. Tapi menteri panggil presiden, besok dipecat. Kurang ajar gitu loh. Merintah-merintah presiden. Iya, iya betul. Nah, pertama, roh ini dipanggil oleh perempuan di Endor. Waktu dipanggil, artinya pangkatnya lebih rendah. Jadi pangkatnya perempuan di Endor sama roh itu lebih tinggi roh yang di dalam perempuan di Endor. Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana Pak Gilbert? Nabi. Iya, iya betul. Nah, yang kedua, dalam pemanggilan arwah, roh Samuel dipanggil, itu bukan roh Samuel. Saul sendiri tidak lihat, yang lihat kan dukun. Semua pemanggilan arwah yang lihat dukunnya Pak Gilbert. Di dalam dunia perdukunan tidak ada hal yang baru. Semua lagu lama, kasetnya baru. Oh, dia punya covernya yang baru ini. Iya, tapi lagunya lama semua. Nah, tidak ada ilmu baru lah. Yang ketiga, kalau kita perhatikan roh ini, Saul sendiri tidak lihat, muncul dari dalam tanah. Nah, sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Iya, iya betul, betul, betul. Yaitu siapa? Contohnya Elia dan Musa. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Iya. Nah, tapi roh ini kan datang dari dalam tanah, munculnya. Itu roh genderuwo kan Pak Gilbert. Yang keempat, ya ini empat ini penting Pak Gilbert, bahwa nubuatnya tidak terjadi. Roh ini berkata, Saul, engkau bersama keluargamu, anak-anakmu bersamaku besok mati. Kenyataannya cucunya Saul, Isi-Boset, lolos. Iya, iya. Bahkan ada anak kandungnya Saul yang lolos, istrinya Daud, namanya Mikal. Iya, iya. Dan ada juga Mephiboset. Mephiboset, ya. Ada Isi-Boset yang lolos juga. Iya. Anak dan cucunya Saul. Nah, jadi nubuatnya tidak terjadi Pak Gilbert. Kan dikatakan arti besok keluarganya itu mati semua. Tapi kenyataannya dari berapa keluarga Saul lolos. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Dan itu jelas pasti bukan Samuel. 100% bukan. Dan yang Itu adalah kelima, kuasa setan, kuasa iya, iya. Yang kelima, buahnya kau akan tahu. Buahnya Saul bunuh diri, kehancuran Saul. Karena salah satu kutukan pemanggilan arwah adalah kehancuran keluarga, kehancuran kerajaannya. Makanya kita ini berdoa untuk negara kita Indonesia untuk mematahkan kutuk alam kubur. Karena cukup banyak, baik pemimpin di bangsa ini maupun orang biasa ataupun Terlalu banyak. penguasa. Bukan gitu kan. banyak, terlalu banyak. Makanya kita ini berdoa. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang dipercaya. Nah, karena dikira bahwa arwah orang mati yang dianggap sakti bisa menjadi pengantara antara manusia dan dewa atau Allah dan manusia. Nah, repotnya di situ Pak Gilbert. Nah, bagaimana kalau orang itu adalah orang, kan ini sekarang juga ada unsur yang dipanggil adalah arwah dari pemimpin spiritual. Jadi kalau saya mungkin gitu, kalau saya Kristen, oh dia dulu guru saya gitu, atau mungkin kalau saya beragama lain juga, oh dia guru saya gitu. Jadi beranggapan bahwa ini sejalan sama iman saya, karena yang saya panggil bukan, sekali lagi bukan arwahnya Diponegoro, saya bukan panggil arwahnya Gajah Mada, bukan arwahnya Majapahit, tapi kan yang saya panggil guru spiritual saya. Itu yang datang roh setan menyamar. Jadi gini, waktu level namanya mati rogo, mati roso,
Ya. Di situ akan tahu suatu rahasia, di mana rahasia ini tidak semua dukun tahu. Hanya dukun yang mendalami ilmu batin yang tingkatnya tinggi akan mengetahui rahasia ini. Itu yang datang bukan arwah, itu roh setan menyamar. Tapi roh dan suara dan apanya semua persis. Nah, sebelum saya bertobat itu ada namanya hukum kodrat. Apa itu hukum kodrat? Hukum alam, hukum kodrat, apa yang digariskan oleh Yang Maha Kuasa bahwa orang mati tidak bisa datangi orang hidup. Itu diyakini Pak Gilbert. Makanya pada waktu kita bilang ada jurang pemisah yang memisahkan. Iya. Kalau dulu sebelum saya bertobat namanya kodrat alam. Makanya guru saya, kakek saya sebelum saya bertobat, dia sangat melarang saya untuk memanggil arwah. Nah, dia ngomong bahwa kekuatan mistik yang sejati itu bukan tergantung kamu manggil arwah, bukan. Tetapi roh, yaitu kuasa gelap yang itu manunggal jadi satu. Senjata yang terhebat bukan di tangan, tapi di batin. Makanya level tingkat tinggi itu justru jarang pakai jimat Pak Gilbert. Tidak ada dukun yang hebat sakti perlu pengawal. Iya. Dukun sakti benar-benar itu tidak bawa apa-apa Pak Gilbert. Karena ilmu yang terhebat bukan dipegangnya di tangan, tapi di hati, batin. Nah, ini ada suatu kisah nyata Pak Gilbert ya. Saya belajar satu dari kakek saya. Jadi gini, suatu kali ada pertunjukan debus, ada pertunjukan orang itu potong-potong gini, silet ini, ya. Setelah itu batu bata, tek, hancur. Nah, waktu itu kakek saya tepuk tangan gini. Nah, saya sebagai muridnya bingung, yang hebat mana? Karena ini tek, hancur, kakek tepuk tangan. Nah, saya itu sampai di rumah, saya tanya sama guru, dia hebat ya? Gitu. Langsung saya suruh ngambil gembok besi nih hebat. Ya. Buka semua, tanpa disentuh. Batu kira-kira jarak 3 meter, giniin aja, hancur. Dia ngomong, Ton, kalau ada orang cari makan, kita kasih semangat. Kita senang. Kenapa? Tidak, kalau orang pada cari makan model gini, berarti ngurangi perampok, ngurangi kejahatan. Kita harus mendukung. Jadi, Ton, kalau kamu dalam hidup ini, jangan suka nyerang orang. Jadi selama orang itu cari makan, dengan cara yang halal, biarin aja. Kita dukung. Tapi kita harus tahu, Ton, bahwa kekuatan batin kita harus dirahasiakan kita. Jadi situlah saya belajar yang namanya itu kerendahan hati, Pak Gilbert. Nah, itu pengalaman hidup saya. Makanya Pak Gilbert kan tahu pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo. Ya. Nah, pada waktu saya ikut Pak Edi Wibowo, setiap kali ada orang datang, termasuk adalah pendeta. Pak Gilbert kenal itu. Saya ngomong sama Pak Edi Wibowo, dia lebih hebat dari saya. Dia lebih jago, lebih pengalaman. Saya hanya orang biasa aja. Nah, tetapi setelah itu Pak Edi Wibowo kasih tugas dia. Tidak bisa Pak Gilbert. Panggil Daud. Daud kami beresin. Selesai Pak Gilbert. Ya. Nah, Daud itu kan tadi Daud cerita tentang Pak Daud cerita tentang dipanggil arwah. Bagaimana dengan mimpi? Jadi saya nggak manggil gitu. Ya tapi mungkin, aduh saya stres, saya ingin ketemu mama saya ingin ketemu papa saya ingin ketemu oma saya, atau ingin ketemu opa saya. Jadi kalau tadi kan mungkin orang-orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh, lalu pemimpin-pemimpin rohani. Nah sekarang bagaimana dengan keluarga dekat? Jadi nggak tahu lah, mungkin kembali kalau Pak Daud bilang kekuatan di batin, mungkin lewat batin kita tuh ngebatin, istilahnya orang Jawa bilang kan ngebatin.
kapan saya ketemu mama saya, aduh seandainya saya ketemu mama saya mau cerita ini, saya mau begini dan lain-lain. Tiba-tiba datang dalam mimpi, berarti saya nggak panggil. Nah itu bagaimana dengan itu? Gini Pak Gilbert, kan ada dua. Pertama, karena orang itu terbawa dalam alam pikirannya, Alam pikirannya. sampai alam bawah sadar. Iya. Yang kedua, roh setan menyamar. Iya. Tapi kuncinya adalah satu, jangan meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang hidup dan orang mati. Wah, ini kuncinya. Kuncinya di situ. Iya, iya, iya. Nah, salah satu kelemahan ilmu hitam, kalau seseorang tidak mempercayai ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, susah disantet. Karena semua santet ilmu gaib, waktu dikirim, akan menyamar menjadi orang yang terdekat. Jadi pada itu bunyi letusan, buar. Nah, nanti akan menyamar kayak jadi roh anaknya yang mati dulu atau ayahnya. Begitu dia yakini, masuk. Semua kekuatan mistik, kekuatan gaib masuk melalui sugesti. Arti sugesti beda dengan iman, Pak Gilbert. Sugesti adalah suatu keyakinan yang belum tentu benar. Ya. Beda dengan iman. Iman adalah keyakinan, pengharapan yang pasti benar. Itu bedanya. Nah, dan makanya saya dalam hidup ini lebih baik firman Tuhan Alkitab itu untuk diyakini, dipercayai, bukan untuk didebatkan. Iya, iya. Nah ini jadi semakin menarik Pak Daud. Kenapa? Karena yang tadi Pak Daud ceritakan dampak dari kutuk alam kubur, kutuk hutang darah. Ini dampaknya kan kalau kayak gempa bumi kan bukan cuma saya yang ngalamin, iya kan? Kan ada banyak orang bilang gini, loh saya mau panggil arwah kek, saya mau panggil orang mati kek, saya mau panggil roh Diponegoro kek, saya mau panggil roh apalagi kek, urusan kamu apa gitu. Tetapi kan sekarang Pak Daud menjelaskan bahwa hati-hati karena kutuk alam kubur ini, oke, kamu mungkin seorang gubernur, kamu mungkin seorang bupati, tetap dan berdampak. kamu pikir ini kan cuma untuk kekuasaan saya, kekuatan saya, tetapi kan akibatnya banyak orang ngalamin. Nah bagaimana ini Pak Daud? Nah, makanya kita kan ada jalan keluar. Semua itu selalu ada solusi, yaitu dengan adanya doa peperangan. Doa untuk mematahkan kutuk alam kubur itu demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Untuk menghadapi darah harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Amin. Dan posisinya adalah manusia yang dibunuh, manusia yang dibunuh dalam kondisi suci. Nah, Tuhan Yesus mati di salib. Wah luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara. Ingat itu Pak Gilbert. Iya, iya. Darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Makanya untuk menghadapi kutuk alam kubur atas bangsa ini harus dihadapi dengan darah Yesus. Wah luar biasa. Jadi kalau menumpahkan darah, tadi dijelaskan ada kutuk hutang darah, tetapi Yesus yang membiarkan darah tertumpah menghadirkan berkat kemenangan atas hutang darah. Wah luar biasa. Jadi urusan seperti ini, urusan kutuk alam kubur, orang memanggil arwah, kita nggak bisa bilang bahwa urusan saya sendiri, karena ya kamu yang berurusan, tapi dampaknya saya ngalamin. Perlu Pak Gilbert tahu bahwa suatu daerah yang banyak pemanggilan arwah akan kena kutuk kemiskinan, kutuk perceraian, kutuk perzinahan. Karena intinya kehancuran. Intinya kehancuran. Dan setelah itu ada lagi malapetaka, bencana, musibah. Nah, makanya solusinya apa? Kita orang percaya berdoa dengan kuasa darah Yesus untuk mematahkan kutuk itu. Nah, bagaimana doa peperangan ini? Apakah bisa sendiri? Apakah harus satu keluarga? Apakah bisa komunitas? Bagaimana menurut Pak Daud? Yang pertama, niat dulu. Segala sesuatu itu penting ada keinginan dulu. Ya. Niat. Ya, yaitu apa? Persekutuan, doa pribadi, dan doa gereja. Nah, makanya kita ini tubuh Kristus, gereja harus bersatu untuk mendoakan, mematahkan kutuk alam kubur ini. Kalau kita perhatikan, kalau ditanya, Pak Daud, kutuk alam kubur itu di daerah mana? Kebanyakan di Indonesia. Pertama adalah Papua. Kedua adalah Toraja. Ketiga adalah Kalimantan. Nah, keempat Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak Pak Gilbert.
Iya, iya, karena memang banyak panggilan-panggilan arwah ya, Iya. khususnya di kuburan-kuburan Iya, gitu kan. iya. Dan mereka mengistilahkan apa? Ziarah kubur dan lain-lain. Gini ya, kita kalau ke kuburan boleh enggak? Kalau hanya tabur bunga, bersihin atau supaya kerawat aja enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah mendoakan, memanggil, meminta. Kenapa mendoakan tidak boleh? Kurang kerjaan. Percuma, enggak ada gunanya. Yang hidup aja masih banyak yang belum didoain. Nah, tapi kalau yang ketiga ini memanggil, nah yang keempat lagi komunikasi. Ini bahaya lagi. Karena komunikasi ini selalu berhubungan dengan ramalan. Ya karena kan ujungnya misalnya kita datang, Mak, saya baru ujian Mak, saya nggak lulus Mak, minta doanya Mak. Ada orang yang di kuburan ngobrol gitu kan, berkomunikasi kan. Padahal maknya aja SD tidak lulus. Iya, iya, betul. Nah, jadi kita harus patahkan. Nah, satu keluarga yang selalu memanggil arwah, komunikasi arwah. Pasti di keluarga itu banyak sekali musibah, perceraian, perzinahan. Nah, kutuk itu mengakar. Jadi doa peperangan kan mulai dari niat. Lalu selanjutnya apa yang mesti dibuat? Bentuk persekutuan. Jadi bisa mulai dari keluarga, bisa mulai bersama-sama, lalu adakan doa peperangan itu. Iya. Dan itu punya pengaruh dampak, Pak Gilbert. Makanya, suatu penginjilan ada kuasa karena ada doa. Doa peperangan. Iya, iya. Nah, ini saya cerita sama Pak Gilbert tentang waktu saya di Kalimantan. Waktu saya sekolah Alkitab kelas 1. Dan Yang waktu itu pertama ini. saya baru bertobat. Saya ini sekolah Alkitab tanpa katekisasi, Pak Gilbert. Jadi langsung masuk sekolah Alkitab. Nah, iya. Dan Pak Gilbert juga tahu. Dulu kan saya dimasukin dalam kolam, enggak tahu itu baptis. Iya. Sampai saya dibaptis lagi kan. Kan saya dibaptis sama Pak Gilbert lagi. Iya, kenapa? betul. Karena yang dulu kan saya nggak ngerti. Namanya bukan dibaptis, Cuma dicelup-celupin. Karena saya kan Dicelup-celupin dan nggak masuk lagi, ngambang. kan Pak Gilbert tahu sendiri, saya dulu punya ilmu mengambang di atas air. Iya, betul. Walaupun dicelup-celupin tidak bisa celup. Dan saya kan akhirnya dibaptis Pak Gilbert lagi. Iya, betul. Supaya karena yang dulu nggak tahu gitu loh. Iya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab itu kelas 1. Waktu itu saya dikirim di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat, Lagi masih kuliah ini. saya kan bukan STH Pak Gilbert. Saya hanya sekolah Alkitab, sekolah Alkitab ya. setingkat SMA. Iya, iya. Sampai sekarang pun saya tetap setingkat SMA. Saya sekolah Alkitab, lulus ranking 4, setingkat SMA. Iya, iya. Saya enggak kuliah. Jadi waktu kelas 1-nya ini Dikirim ke Kalimantan Barat, dan waktu itu ada perang di Sanggoledo, perang Dayak dan Madura. iya, iya, betul, Sanggoledo. Ya. Di situ ada konflik di situ. Nah, dari Bengkayang, setelah itu langsung saya ke daerah Sedane, Sinapit, Sejaru. Oh iya, dari situ ya. Nah, di situ banyak sekali pemanggilan arwah. Nah, begitu saya masuk, saya masih ingat kebaktian itu, saya masih ingat jemaat hanya 1. Dan itu tempatnya itu kayak kayu-kayu gitu ya. Di sana itu rumahnya banyak di pohon-pohon, Pak Gilbert. Iya, iya. Saya masih ingat itu. Saya yang khotbah, saya impin pujian, saya ngedain kantong kolektor. Jemaat 1. 1. Dari saya kembali ke saya. Dan persembahannya berapa, saya tahu. Karena hanya 1 orang gitu loh. Nah, waktu itu saya lihat mangkok merah berjalan. Artinya perang. Saya berdoa sama Tuhan. Doa. Malam itu dikirim mandau. Saya demi nama Yesus jatuh. Hari kedua guci-guci terbang. Demi nama Yesus jatuh. Nah, tempat saya tidur itu saya kasih minyak urapan. Di situ baru saya memahami tentang minyak urapan. Minyak urapan itu adalah tanda wilayahnya Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Hari yang ketiga, Pak Gilbert. Satu kampung keluar semua. Saya senang sekali. Dikira kebaktian. Nggak taunya yang ngirim kuasa gelap itu kepala adat, kepala suku.
Nah, mereka bawa mandau, bawa senjata lengkap Pak Gilbert. Sana kan ada budaya kayo, penggal kepala Pak Gilbert. Iya, iya. Zaman itu loh, tahun itu tahun 93. Nah, waktu itu mereka datang. Wah, enggak taunya saya ditantang bertarung. Kan di situ ada pemanggilan arwah Pak Gilbert. Nah, kan saya ngomong itu bukan roh orang mati, roh setan gitu loh. Mereka ngomong roh inilah, roh ini gitu Pak Gilbert. Iya, iya. Nah, burung engau apa burung apa gitu loh Pak Gilbert. Saya tatap dia, tatap-tatapan ini. Saya doa dalam nama Yesus, kepala suku, kepala adat roboh. Satu kampung bertobat semua. Itu kejadian tahun 93. Di Sanggauledo itu. Itu kejadian di daerah pedalaman Sedani, Sinapit, Sejaru. Dekat daerah Sungkung. Itu tahun 93 waktu saya masih sipek Pak. Sekarang one pack. Nah, di situ saya beritahu mereka, selama mereka ada panggilan arwah, ada dikutuk alam kubur. Nah, roh ini digunakan untuk menyantet. Ya, nyantet itu juga pakai kekuatan alam kubur. Semua santet, guna-guna, ritual apapun, itu berhubungan dengan alam kubur semua. Dan itu kutuknya mengikat anak cucu, bahkan generasi. Dan repotnya kalau mengikat suatu bangsa. Dan kita bisa patahkan lewat kuasa darah Yesus. Kuasa lewat darah Yesus. kebersamaan dalam doa peperangan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang mungkin di telinga kita jarang kita dengar, yaitu kutuk hutang darah ini dan juga kutuk alam kubur. Dan kekuatannya seringkali karena ada kekerasan yang mengakibatkan darah, karena kekuasaan yang diambil dari darah, saudara. Lalu yang kedua, karena pemanggilan arwah. Memang kadang-kala kita berpikir, ngapain sih pendeta-pendeta ngurusin saya? Orang memang ini keyakinan saya, kepercayaan saya mau dapat kekuatan dari sini. Apa artinya engkau untuk sementara dapat kekuatan, tapi keluargamu hancur? Dalam Alkitab sudah begitu banyak cerita tentang Saul, tentang berbagai keluarga yang hancur hanya karena penyembahan berhala, hanya karena darah. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, thank God for Jesus. Terima kasih Tuhan buat Yesus. Yesus bukan hanya penyebar agama yang mengajarkan agama, tapi Yesus memberi solusi. Lewat apa? Lewat darahnya. Dan darahnya itu yang pertama mengajar kepada kita ada pengampunan dosa. Karena Alkitab bilang tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi yang kedua yang harus kita mengerti, hanya darah yang bisa mengalahkan kuasa darah. Jadi ketika ada kutuk hutang darah, tidak bisa diselesaikan dengan agama, tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tapi harus diselesaikan dengan doa peperangan, yaitu apa? Menghadirkan darah Kristus yang menghancurkan kutuk hutang darah ini, sehingga kita dapat bebas dari kutuk hutang darah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkan hari ini kita dimerdekakan dalam Kristus. Bukan hanya seperti yang selama ini kita tahu, oh ya Yesus mengampuni dosa kita, oh ya Yesus memberi jaminan kepastian sorga buat kita, oh ya Yesus menjawab doa kita. Tapi hari ini yang perlu kita tahu, Yesus juga kekuatan kita untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena iblis gak peduli, saudara boleh beragama, saudara boleh percaya, saudara boleh pergi ke gereja, tapi sejauh dua kutuk ini menguasai, bangsanya sengsara, bangsanya binasa. Tetapi bukan hanya itu juga, tetapi kemudian yang terjadi adalah kematian demi kematian, darah tertumpah demi darah tertumpah. Dan lewat program ini, izinkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan, kalau saudara adalah pemimpin di bangsa ini, saudara pegang kekuasaan di bangsa ini, inilah kalimat kami: bebaskan dirimu dari kuasa-kuasa kegelapan, bebaskan dirimu dari ramalan-ramalan nasib, bebaskan dirimu dari paranormal, karena ini mengundang. Mungkin saudara dapat berkata, apa urusannya pendeta sama saya mau tetap buat ini. Betul, itu urusanmu. Tetapi kalau ada bencana, kalau ada penderitaan, ada darah yang tertumpah di mana-mana, ada malapetaka, mara bahaya, itu kami yang kena. Itu sebabnya tugas gerejalah berhenti berkelahi, tugas gereja berhenti saling menyerang, mengkritik. Kita sibuk saling menyerang dan mengkritik sampai kita nggak sadar bahwa iblis sedang bekerja luar biasa. Dan tugas gereja, satu, jelas mengabarkan Injil. Dua, tugas gereja menolong orang susah, memberi makan buat orang miskin. Tetapi tugas gereja yang ketiga, menghancurkan segala pekerjaan iblis. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khusus untuk yang ketiga ini, gereja harus bersatu. Gereja harus mengerti panggilannya, dan gereja harus meninggikan nama Yesus, bukan nama denominasinya. Dan gereja harus kembali percaya
pada darah Yesus. Kita kadang-kala sibuk sama doktrin, ya kan? Dan tidak ada yang salah, nothing wrong with the doctrines. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, untuk ini kita semua gereja harus bersatu. Oke, bahasa roh berbeda-beda, cara doa berbeda-beda, ya kan? Mungkin cara baptisan juga berbeda-beda, pujian penyembahan kita doktrinnya boleh berbeda-beda, perpuluhan doktrinnya boleh berbeda-beda, tapi satu yang harus sama, yaitu kuasa darah Yesus. Bahwa kuasa darah Yesus yang pertama menebus kita. Kuasa darah Yesus menjadi jaminan untuk kita masuk surga karena telah dibeli dengan lunas. Dan yang ketiga, kuasa darah Yesus menghancurkan setan-setan. Dan ketika kita bersatu dengan hal ini akan membuat kita mampu menghancurkan kuasa iblis. Dan kuasa iblis yang kita harus betul-betul fokus untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk pelayanan kita, untuk gereja kita. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kutuk hutang darah, saudara, dan yang kedua, kutuk alam kubur. Nah, Pak Daud mungkin ada kata-kata Ada kekuatan satu pesan gini sekalian. ya. Makanya kan dalam ritual kuasa gelap Pak Gilbert, Ya. untuk berhubungan yang pertumpahan darah, dikorbankan binatang. Iya betul. Kerbau, sapi, nah, santu babi. Dan kadang-kala untuk perdamaian sebuah keributan, misalnya kayak di daerah Papua dan lain-lain, itu kan untuk perdamaian selalu harus ada darah yang tertumpah. Kenapa? Ingat, tidak ada ilmu baru. Tapi iblis menipu dengan apa? Posisinya darah yang ditumpahkan itu, binatang itu tidak bisa untuk menyucikan atau membatalkan. Itu hanya menetralkan. Artinya untuk netral sementara waktu. Dan netralnya itu pun maksimal hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun bangkitnya kutukan. Makanya ada ritual-ritual binatang dikorbankan. Karena iblis tidak ada ilmu baru. Nah, yang benar adalah hanya bisa disucikan dengan darah manusia suci. Dan di dunia hanya satu, darah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan ritual-ritual kuasa gelap itu, semua selalu menjiplak Pak Gilbert. Tetapi untuk disesatkan, itu aja. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan dia menyamar sebagai malaikat terang. Yang menuntutkan darah manusia. Yang bisa mendamaikan hanya darah manusia. Dan itu haruslah manusia suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Dan satu Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Bukan darah binatang. Bukan darah binatang, bukan darah apapun. Tetapi ada banyak orang yang berkata, masa Tuhan berdarah? Nah, ini dia yang tadi dijelaskan oleh Pak Daud, bahwa Allah menjadi sama dengan manusia yang bisa menyelesaikan darah manusia. Ya kan, karena Tuhan tidak berdarah, saudara, ya kan, darah manusia, tapi manusia yang suci ini. Kenapa? Karena dia Allah sendiri yang turun menjadi sama dengan manusia. Wow, hari ini saya percaya kita dapat pelajaran yang sangat berharga. Pak Daud, terima kasih buat waktu yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa, dan buat setiap saudara sekalian. Kadangkala wawancara-wawancara seperti ini kita nggak menerima pelajaran, tetapi kita cuma sibuk untuk mengkritik. Oh, ini kok salah di sini, ini kan nggak maksudnya begini. Terserah. Kalau saudara nggak mau menerima pelajaran, what can I do? Tetapi kalau kita mau dapat pelajaran ini dan grab the idea, kita terima idenya, kita terima apa pengajaran yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Karena intinya satu, nama Yesus luar biasa. Yang kedua, kuasa Yesus menghancurkan setan-setan. Dan yang ketiga, darah Kristus menyelesaikan dengan sempurna. Saya Gilbert Lumoindok bersama dengan Daud Tony mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikut. Haleluya.